Iya Pak. Beliau tinggal di sebelah bawah ini yang Alkes, yang dekat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi as-sajarata fatakuna minaz zalimin. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وقلنا dan kami berfirman, ya Adam, hai Adam, uskun anta, diamilah oleh kamu, wa zawjuka dan istrimu, al-jannata surga ini, wa kula minha dan makanlah makanan-makanan yang banyak, lagi baik, rogodan aisyukuma, di mana saja yang kalian sukai. Wala taqraba, akan tetapi janganlah kamu dekati. Janganlah kamu dekati. Ini menunjukkan dua. Kenapa? Anta wa zawjuka, kamu dan istrimu. Makanya wala taqraba ada, kalau satu wala taqrab, kalau banyak la taqrabu. Ini berdua, Nabi Adam dan istrinya. Wala taqraba, dan janganlah kamu dekati hadhihi sajarata, pohon ini, fatakuna minaz zalimin, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Fa'azallahuma syaitan, maka atau lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan, anha, dari surga itu,
wa akhrajahuma mimma kana fi, dan dikeluarkan dari keadaan semula. Wa qulna, dan kami berfirman, ihbitu ba'dukum li ba'din adu, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu walaupun dan bagi kamu fil ardi, di muka bumi, mustaqarru wa mata'un ilahi, ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Bapak Bapak Ibu rahimakumullah, yaqulullahu ta'ala ihbaran amma akrama bi Adam. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberitakan ihbaran, yaitu suatu berita di mana Allah memberikan kehormatan yang tinggi yang dianugerahkan oleh Allah kepada Adam. Jadi setelah cerita-cerita sebelumnya, ini menunjukkan tentang kemuliaan Nabi Adam. Ba'da an amaral malaikah bisujudlah, yaitu setelah Allah perintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Sujudnya bukan sujud ibadah, tetapi sujud penghormatan dan sujud untuk memuliakan. Fasajadu illa iblis, maka sujud kecuali iblis. Berarti ketika Allah perintahkan kepada malaikat, di sana ada iblis, malaikat sujud, iblis tidak. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, enggan dan juga menyombongkan diri. Nah, penghormatan inilah yang menjadi kemuliaan Nabi Adam dibanding dengan yang lainnya. Kemudian disebutkan apa yang juga dituliskan di dalam buletin, bahwa Allah berfirman memberitakan kehormatan yang dianugerahkan Allah kepada Nabi Adam, bahwa Dia memperbolehkan baginya surga untuk tempat tinggalnya dimanapun yang Dia sukai dan Dia kehendaki. Adam boleh memakan apa saja yang disukainya, boleh, tetapi yang satu ini tidak boleh. Jadi ada pengecualian. Nanti apa nama pokoknya, nama buahnya memang tidak disebutkan. Yang terkenal apa? Buah khuldi. Berapa kali kata-kata Adam di dalam Al-Quran disebutkan? Di dalam Al-Quran kata-kata Adam disebutkan 25 kali. 25 kali. Jadi kata-kata Adam di dalam Al-Quran, kalau tidak percaya nanti hitung sendiri. Hitung sendiri, itu jumlahnya kata-kata Adam itu di dalam Al-Quran 25 kali. Cerita pertama terdapat di dalam surah Al-A'raf, surah Al-Baqarah. Nanti ada di dalam surah Al-A'raf. Nanti akan ada diceritakan di dalam surah Toha. Nah, kata-kata orang terkenal buah khuldi itu dari surah Toha. Dari surah Toha. Nanti videokan yang itu tervideokannya. Dalam surah Toha namanya dikatakan sajaratul khuldi, yaitu pohon khuldi, bukan buah khuldi, tetapi pohon khuldi disebut. Dan kata-kata sajaratul khuldi itu bukan
tetapi kata-kata setan, kata-kata iblis. Istilah iblis ini adalah sajaratul khuldi, pohon yang kekal. Biasa kalau membujuk merayu, kalau ini dimakan kamu kekal di surga. Itulah kira-kira. Jadi kata-kata sajaratul khuldi itu, buah khuldi atau khuldi itu adalah di dalam surah Toha. Hanya cerita tentang Nabi Adam, cerita tentang Nabi Adam bisa didapatkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 23, 31, 37, surah Ali Imran ayat yang ke-33, 59, surah Al-Maidah ayat 27, surah Al-A'raf ayat 11, juga 172, surah Al-Isra di dalam ayat yang ke-61 dan 70, surah Al-Kahfi, ayat yang ke-50, surah Maryam ayat yang ke-58, kemudian surah Toha ayat 115 sampai 121. Jadi kata-kata sajaratul khuldi, buah khuldi atau khuldi itu di dalam surah Toha. Bisa dilihat nanti ayat yang ke-120. Jadi sekali-kali Allah tidak menamakan pohon khuldi atau buah khuldi. Itu hanya kata-kata dari setan. Jadi yang terkena ya karena setan menyatakan itulah diambil oleh mereka itu. Para ulama tafsir berbeda, ada atin, buah tin, ada inang, anggur, ada gandum dan sebagainya. Itu berbeda pendapat karena tidak ada ayat dan hadis yang sahih yang menjelaskan nama buah itu. Nah, itu yang perlu dicatat oleh kita. Tidak ada keterangan penyebutan dari Allah kata-kata buah apa yang tidak boleh, pohon apa yang tidak boleh dimakan tersebut. Hanya di sini ada wa amma qawlu wa la taqrabu hadhihi sajarah wa huwa ihtibar min Allah Ta'ala wa imtihan li Adam. Sebenarnya dengan janganlah kamu berdua memakan, ya, mendekati pohon ini. Berdasarkan tafsir bahwa ihtibar min Allah Ta'ala wa imtihan li Adam. Ini merupakan ujian bagi Nabi Adam. Boleh yang lain dimakan sesukamu, pilih, tetapi yang satu ini tidak boleh. Ini ujian. Misalnya di sini bapak-bapak, ibu-ibu boleh ambil ya barang-barang yang ada di sekitar ini, tapi yang satu ini misalnya emas, ame, dan mulia. Videonya dan bahan aku, ame. Kira-kira ada yang tergoda itu. Nah, jadi ada pengecualian. Di dalam buletin halaman yang ke-1 dinyatakan bahwa Allah anugerahkan kepada Adam dengan diperbolehkannya makan makanan yang disukai dengan leluasa, dengan senang hati. Makanan berlimpah, kenikmatan begitu juga. Bahkan dalam satu riwayat Al-Hafiz Abu Bakar Ibnu Murdawai meriwayatkan dari Abu Zar yang menceritakan, aku bertanya, wahai Rasulullah,
bagaimanakah menurutmu Adam? Apakah dia seorang nabi, rasul? Menjawab, iya, dia seorang nabi dan rasul. Allah berbicara dengannya secara terang-terangan. Kemudian Allah berfirman, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini. Ini ayatnya. Uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Sebenarnya ini juga pelajaran bagi kita. Jangan zalim, jangan lupa diri ketika Allah berikan fasilitas. Ayat ini kan turun tentang Nabi Adam, tapi pelajaran kan untuk kita. Jadi bukan saja untuk sekedar hikayat, sekedar sejarah, tetapi untuk diambil pelajaran oleh kita. Kemudian pertanyaannya, surga yang mana yang ditempati? Kan itu yang paling bertanya. Apakah surga yang dijanjikan? Siapapun orang yang beriman, bertakwa, orang yang beramal soleh, orang yang berbuat baik dengan rahmatnya dimasukkan ke dalam surga. Apakah surga yang dijanjikan sama? Itu perselisihan. Ada sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa surga yang dimaksud adalah surga yang di langit. Ada juga yang mengatakan surga yang di bumi. Surga yang di langit maka disuruh dan diusir, bahasa yang lainnya, maka dia pindah ke bumi. Ada mengatakan surga yang di bumi kemudian dikeluarkan dari surga tersebut. Ada juga yang mengatakan bukan surga yang dijanjikan nanti pada hari kiamat, tetapi ada surga yang lain yang Allah ciptakan. Sampai di sana saja para ulama yang sudah ilmunya tinggi-tinggi berbeda pendapat. Sampai sekarang pun kita tidak bisa memastikan apakah surga yang dijanjikan nanti di akhirat atau ada surga yang waktu itu Allah jadikan surga. Ya bagi Allah mudah saja tentang itu. Sini banyak pendapat-pendapat. Bahkan konteks ayat menunjukkan bahwa Siti Hawa diciptakan sebelum Adam memasuki surga. Dijelaskan oleh Muhammad bin Ishaq. Kemudian ditimpakan rasa kantuk kepada Adam. Kemudian Allah mengambil salah satu dari tulang iga sebelah kirinya dan menambal tempatnya dengan daging. Lalu Allah menjadikan tulang iganya itu istrinya, yaitu Siti Hawa. Ketika terbangun, dia melihat di sampingnya ada Siti Hawa yang telah berada. Lalu Adam merasa tenang dan tentram bersamanya. Ini juga dalam cerita ini, ya, kesimpulannya apa? Ternyata seorang laki-laki senang, seorang suami senang kalau istrinya selalu berada di sampingnya, di depannya, di belakangnya, di sampingnya istilahnya itu. Berarti kalau di samping kanan dipegang oleh suaminya, di samping kiri bukan istrinya dua. Kalau posisinya di samping kiri, kalau di samping, nah kecuali kalau dua yang gini jadinya ya. Tapi jarang perempuan itu yang pada dasarnya perempuan tidak mau diracun, tidak mau keras begini ya. Jadi merasa tenang Adam setelah Allah ya mengawinkannya langsung dan menjadikan rasa tenang dan tentram dalam diri Adam, maka Allah berfirman kepada
keduanya secara langsung, hai Adam, diambillah oleh kamu dan istrimu surga, dan selanjutnya sampai ayat yang terakhir. Nah, menurut pendapat lain, penciptaan Siti Hawa terjadi sesudah Adam masuk surga. Ada yang sebelumnya adalah sebelum dimasukkan ke dalam surga. Pendapat yang lain lagi adalah setelah berada di surga, namun kemudian Allah ciptakan Siti Hawa. Jadi ranah berbeda ini juga jangan diperdebatkan oleh kita. Tidaklah kita lebih pintar daripada ulama-ulama sebelumnya, termasuk salafus saleh, para sahabat Rasulullah yang adulun, semuanya adil. Beda dengan kita sekarang ini, banyak yang mengaku adil padahal tidak adil. Dia nyatakan di spanduk amanah padahal dia jana. Dikatakan dia ada orang cerdas padahal omong, bodoh dan lain sebagainya. Sekarang banyak itu yang seperti itu. Ditempel-tempel di tonggak listrik, ditempel di batang kayu, di paku-pakunya, lah manangin batang kayu. Terus ada datang lagi calon yang satu, tempel lagi, paku lagi, lama rasai batang kayu 5 tahun sekali. Dua waktu kampanye. Kemudian janganlah kamu berdua dekati pohon ini. Nah, ini yang tadi disampaikan, merupakan pilihan dari Allah, sengaja dijadikannya sebagai ujian buat Nabi Adam. Bahkan para ulama juga berbeda pendapat. Pohon apa? Kalau buahnya bagaimana? Tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Tidak disebutkan. Imam Al-Alamah Abu Ja'far Ibnu Jarir mengatakan pendapat yang telah melarang Adam dan istrinya untuk memakan buah dari suatu pohon di dalam surga. Ternyata Adam dan istrinya memakan buah tersebut. Kami tidak mengetahui jenis pohon apa yang dilarang dan terlarang itu bagi Adam, karena Allah tidak memberikan suatu dalil pun bagi hamba-hambanya yang menunjukkan hal tersebut, baik di dalam Al-Quran maupun sunnah yang sahih. Jadi tidak ada dalil pasti yang menunjukkan apa nama pohonnya dan buahnya. Itu adalah lebih aman, lebih selamat untuk diikuti. Jangan kita ngarang-ngarang, membuat istilah-istilah yang bisa saja nanti keluar dari teks dan konteks yang benar. Kecuali kalau dilukan, silakanlah. Contoh, di Jeddah kan ada, sepeda. Sepeda itu besar kali. Maka sebagian orang mengatakan bahwa itu adalah sepeda Nabi Adam. Setelah saya tanya kepada orang sana langsung, Tuan, apakah ini sepeda Nabi Adam? Maka beribadlah. Saya tidak tahu sama sekali. Loh, dari mana ini istilah? Ternyata ditelusuri. Orang Indonesia paling suka membuat julukan-julukan. Karena saking besarnya, saking gadangnya sepeda yang ada di Jeddah, Arab Saudi tadi, di Alkitab namo dijuluki di Uragawa Indonesia sepeda Nabi Adam. Dan membuat kerajaan Arab Saudi. Jadi sepeda yang ada di Jeddah itu monumen yang dibuat oleh kerajaan untuk menghormati orang India pergi haji dengan menggunakan sepeda. Begitu. Nanti kalau ada Pak Yus di sini, ada Pak Yus di sini, kan sepedanya itu yang bagus-bagus tuh. Dia pergi haji ke sana, bisa saja ketahuan oleh kerajaan dikasih nama sepeda Nabi Adam orang Indonesia. Jadi itu kisahnya itu.
Tidak sebenarnya. Iya, karena utang. Sepeda Nabi Adam itu bukan sepeda Nabi Adam. Jadi nama pohon tidak diberitahu, nama buahnya pun tidak diberitahu, baik dalil dalam Al-Quran maupun dalam sunnah yang sahih, dan tidak ada keterangannya tentang nama dari pohon dan buah ini. Jadi Allah lah yang maha tahu tentang pohon yang terlarang bagi Adam. Mungkin saja salah satu di antaranya apa yang benar, tetapi hal ini merupakan suatu ilmu yang tidaklah bermanfaat juga bagi kita. Poin-poin ini tidaklah juga menambah keimanan dan sebagainya. Makanya tidak perlu juga oleh kita diperpanjang masalah ini. Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga. Keduanya karena memakan buah pohon itu sehingga digelincirkan, bahkan bahasanya oleh diusir, dan keduanya dikeluarkan dari keadaan semula berdasarkan surat Al-Baqarah ayat yang ke-36. Artinya apa? Dalam kenikmatan, dalam kesenangan, dalam kelezatan, dalam limpahan makanan-makanan yang diperbolehkan. Silakan sesukamu, hanya satu saja ini yang tidak boleh. Akhirnya dan keduanya dikeluarkan dari keadaan semula. Apa maksudnya? Dari semua kenikmatan, berpakaian ketika itu, tempat tinggal yang sangat luas, rezeki yang sangat melimpah, kehidupan yang sangat enak, akhirnya tidak lagi dinikmati oleh Nabi Adam dan juga Siti Hawa. Sebenarnya itu juga sebenarnya ayat ini kan peringatan. Kesimpulan para ahli ini peringatan ayat ini bagi kita semuanya. Kalau kita sekarang berada di dalam kesenangan, kebahagiaan, kelebihan, anugerah, jangan sampai lupa diri, jangan sampai zalim, berbanyak syukur. Maka apa yang diperintahkan, yang makan itu yang halal, itulah yang kita makan, itulah yang kita nikmati. Makanya ketika Nabi Adam sudah dikeluarkan, kan terbuka auratnya. Dalam satu riwayat, ya lari itu karena yang pertama terbuka itu menurut riwayat adalah kemaluannya, sehingga Nabi Adam lari karena malu. Sebagian riwayat tadi mengatakan tersangkutlah di pohon rambut dari Nabi Adam. Ada lagi riwayat yang seperti itu, dan itu tercantum di dalam kitab-kitab tafsir. Riwayat mengenai turunnya Adam, Hawa dan Iblis itu berbeda-beda. Ada yang mengatakan Adam turun di India. Katanya ada sebagian menyatakan turun di India. Itu daerahnya Dahna. Jadi tidak ada riwayat bahwa Nabi Adam turun di Padang Panjang. Tidak ada. Tapi kalau tafsir ada yang menunjuk bahwa Nabi Adam itu di India. Ada juga yang mengatakan Adam di Safa, Siti Hawa di Marwah. Ada juga ahli tafsir mengatakan di Jeddah. Dan ini pendapat-pendapat kalau dipadu-padukan ternyata disimpulkan itulah perjalanan dari Nabi Adam. Berpisah dengan Siti Hawa berapa tahun? Menurut riwayat. Ada yang tahu? Di mana bertemunya? Di Jabal Rahmah. Itu yang di Jabal Rahmah itu. Nanti kalau pergi umroh, ya Allah, semuanya diizinkan oleh Engkau ya Allah. Semua yang ada ini semuanya pergi umroh. Amin. Amin. Terserah umroh gratis atau umroh bayar.
tidak apa-apa. Kalau bisa ya nanti juga ya ada juga lah pengurus dan jamaah tetap Masjid Jamilul Huda pergi umroh bersama-sama. Amin ya Pak. Nah, nanti bagaimana caranya kita bicara. Ya, kita bicarakan. Apakah saya mensubsidi per orangnya 3 juta misalnya? Atau 5 juta? Oh, ada lagi. Ya, terserah. Mau dengan apa perginya? Travel di perang panjang banyak. Ya, yang penting yang resmi. Atau kita cari orang yang dengar, bantulah itu. Pengurus yang sudah luar biasa siang dan malam dan jamaah yang rutin. Sumbangkan mereka itu untuk pergi umroh bersama-sama. Ya. Tapi nanti dan pas yang karantina rugi sedikit lagi sampai jam 6 lewat seperempat aja lah. Jadi riwayat mengenai turunnya Adam dan itu berbeda-beda. Ada yang mengatakan turun di India dengan membawa Hajar Aswad dan ada kemudian membawa dedaunan di surga. Lalu ada yang menaburkannya di India, maka tumbuhlah pepohonan yang wangi dan baunya. Ada juga Ibnu Atim mengatakan dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa Adam diturunkan di suatu daerah yang dikenal dengan nama Dahna, terletak di antara Mekah dan Taif. Ada juga yang mengatakan ya, di antara Mekah dan Taif. Mekah dan Taif itu berapa lamanya? Ya sekitar 30 dingin, kita itu dingin sekali, sangat dingin. Sampai sekarang sangat dingin. Padang panjang dengan Taif lebih dingin Taif. Saya sudah pergi ke sana. Sangat dingin. Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa Adam diturunkan di India, sedangkan Siti Hawa di Jeddah dan Iblis di Bustamisan dekat kota Basra, sedangkan ular diturunkan di Asbahan. Ada satu kaumnya katanya bagian riwayat mengatakan Muhammad bin Abi Hatim dan Ibnu Umar masih sahabat Rasulullah SAW mengatakan bahwa Adam diturunkan di Safa dan Hawa diturunkan di Marwah. Ini menurut sahabat Rasulullah. Abdul Razak mengatakan bahwa Ma'mar pernah mengatakan telah menceritakan kepada kaum dari Qasannah Ibnu Zuhair dari Abu Musa, sesungguhnya ketika Allah menurunkan Adam dari surga ke bumi, terlebih dahulu Dia mengajarkan kepadanya membuat segala sesuatu dan membekalinya dengan buah-buahan surga. Maka buah-buahan kalian ini berasal dari buah-buah surga, hanya beda buah-buahannya ini berubah sedangkan buah-buahan surga tidak berubah. Az-Zuhri meriwayatkan dari Abdurrahman bin Hurmuz Al-A'raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, sebaik-baik hari yang terbit matahari padanya adalah hari Jumat. Pada hari Jumat Adam diciptakan, pada hari Jumat pula dimasukkannya ke dalam surga, dan pada hari Jumat pula dikeluarkan dari surga tersebut. Jadi hari Jumat itu diciptakan Adam, dimasukkan ke dalam surga, dikeluarkan juga dari surga. Diciptakan hari Jumat, dimasukkan ke dalam surga hari Jumat, dikeluarkan hari Jumat. Maka itulah yang dikatakan bahwa hari Jumat ini katanya istimewa, punya nilai historis yang sangat luar biasa. Terakhir, Ar-Razi mengatakan, menurut sepengetahuannya di dalam ayat ini terkandung makna peringatan dan ancaman yang besar terhadap semua yang melakukan perbuatan maksiat. Ya, artinya apa? Kalau sudah melanggar, tanggunglah akibatnya. Tidak boleh memakan buah ternyata dimakannya. Tidak boleh mendekati pohon ternyata didekati, bahkan buah yang ada di pohon itu diambil, maka akibatnya dikeluarkan dari surga.
Terima kasih. Ya. Surga. Apakah? Oh, iya, bertingkat. Surga yang paling top adalah surga Firdaus. Surga Firdaus. Nanti insya Allah itu ada penjelasan khusus tentang surga, tingkatan-tingkatan surga, begitu juga neraka. Mudah-mudahan insya Allah akan ada pembahasan tentang surga di ayat-ayat selanjutnya. Ini belum tuntas, ya, cerita Nabi Adam masih panjang. Nanti ditambah lagi penjelasannya. Yang penting ikuti kajian tafsir ini. Diinformasikan insya Allah tanggal 18 bulan Februari Gubernur Sumatera Barat Buya Mahyati akan menjadi khatib di masjid kita, sekaligus nanti meresmikan seluruh kegiatan yang ada di masjid kami. Terima kasih atas sumbangsinya, infak sedekahnya, yang kami akan menyalurkan, diusahakan dengan transparan, terbuka, sejujur-jujurnya, dan pengurus siap 24 jam melayani. Masjid ini pun sudah 24 jam dibuka resmi. Untuk lebih resminya tanggal 18, meskipun sudah dibuka sekarang. Jadi kalau sangat itu nanti sekitar Mas Haji, payah-payah dulu untuk sementara, ya ibu-ibu sedang sibuk, bapak sedang sibuk, ya udah mampir aja ke sini. Itu tujuannya sebenarnya apa untuk kebahagiaan itu. Berhubung yang di belakang saya sudah berdiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bayangan gitu, ada penampakan, pintar sekali, alaku. Terima kasih kepada Buya Syafudin yang telah memaparkan ayat 35, 36. Mudah-mudahan bagi kita Bapak-bapak, Ibu-ibu semua menjadi amal ibadah yang dapat kita amalkan dari sekarang sampai akhir hayat. Mudah-mudahan kepada Buya kita